pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia. Kita bersama-sama bersekutu di dalam doa, pujian, dan kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Pada saat ini kita mau sama-sama belajar, yaitu standar mengalami terobosan hidup. Saudara, semua itu ada standarnya ya. Orang hidup itu ada standarnya. Ini standar mengalami terobosan hidup. Yang pertama, saudara, yaitu firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, inti daripada ayat ini artinya, saudara percuma kalau kita tuh ke gereja, tetapi kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita tidak berkenan pada Allah. Karena kalau hidup kita berkenan pada Allah, dikatakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Saudara, hari ini mungkin kita merasa aman-aman saja ya. Kita merasa semua oke. Tapi saudara, kita harus ingat bahwa hidup ini tidak gratis. Kalau Tuhan merancang hidup kita, pasti itu ada tujuannya. Ya. Dan suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Karena hidup ini tidak gratis, saudara. Saudara, kita sering merasa hidup ini untuk diri kita sendiri. Saudara, bukan hidup ini sepertinya tidak bertuan, saudara. Saudara, ini hidup di dunia, ini ada pemiliknya. The mighty God, pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan semuanya. Dia yang punya sejagat raya ini, alam semesta. Saudara, dunia ini miliknya Tuhan, bukan milik kita. Oleh karena itu, ayo persembahkan hidupmu untuk kita semakin berkenan kepada Tuhan. Doa Bapak kami mengajarkan, Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami kerajaan Allah di surga? Kalau di bumi ini kita tidak pernah mengalami kerajaan Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa mengalami yang di surga, sedang yang di bumi ini kita nggak pernah mengalami. Hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kita ibadah asal-asalan, bukan ibadah sejati. Bagaimana kita harus bisa, saudara? Kita harus bisa merebut, saudara. Kita harus bisa merebut supaya apa, saudara? Supaya kerajaan Allah itu ada di bumi, kita rasakan. Saudara, kalau kerajaan Allah di bumi kita rasakan, saya percaya nanti di surga kita akan merasakan kerajaan Allah. Kita harus bisa merebut apa yang kita rebut. Kita harus bisa merebut pikiran kita. Jangan pikir apa yang tidak perlu kau pikir. Kita harus bisa merebut mulut kita. Jangan mengucapkan apa yang tidak benar. Hati-hati dengan perkataan kita. Berkat dan kutuk itu ada dalam mulut kita. Efesus 5 ayat 4 mengatakan bahwa demikian juga perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, perkataan yang sembrono. Karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Kita harus bisa merebut mulut kita. Kita harus bisa merebut tubuh kita, termasuk kelakuan kita. Jangan lakukan apa yang tidak patut kita lakukan. Saudara, soal-soal kecil di rumah. Saudara, mungkin di restoran. Kalau makanan tidak datang-datang, kita marah-marah. Kita bilang, di mana pakai otakmu, budek kamu. Ya. Saudara, kita harus perkara-perkara kecil. Perkataan-perkataan yang tidak pantas, saudara. Kita harus rebut. Rebut dirimu untuk itu. Praktekkan dalam hidup kita. Kita harus merebut hidup kita, saudara. Kita lihat banyak sekali
Rumah tangga hancur. Karena apa? Karena banyak orang tidak bisa merebut diri hidupnya. Ada wanita cantik, dosa, akhirnya selingkuh, rumah tangga hancur. Saudara, kita harus merebut hidup kita untuk Tuhan. Semua itu kita rebut untuk Tuhan, saudara. Begitu ekstrimnya, saudara, standar daripada kesucian Allah. Tuhan Yesus berkata, rebut matamu. Begitu ekstrimnya kesucian sampai Yesus berkata, jika matamu jahat, lebih baik dicongkel. Lebih baik kamu ke surga dengan satu mata daripada mata utuh, tapi kamu masuk neraka. Begitu radikalnya, begitu ekstrimnya Tuhan berkata, jika tanganmu membuat engkau berdosa, potong tanganmu. Lebih baik kamu dengan tangan satu, tapi tidak masuk surga, daripada dua tangan, tapi engkau masuk neraka. Hati-hati dari mata kita, tangan kita. Kita tidak bisa memukul orang sembarangan. Pakai tangan kita ini untuk memuji Tuhan. Mengangkat tangan kita memuji Tuhan. Yesus menekankan pentingnya melepaskan diri dari hal-hal yang menyebabkan dosa. Bahkan jika itu ada bagian tubuh kita yang berharga, agar tidak terlempar ke dalam neraka, kita harus lepaskan. Rebut, saudara. Perjalanan kita dari hari ke hari merupakan perjuangan. Apakah kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan? Atau kita mempersembahkan untuk diri kita sendiri? Karena hidup ini milik kita. Dan tidak menyadari bahwa hidup ini ada pertanggungan jawab. Saudara, betapa Tuhan itu menghendaki hidup kita ini dipersembahkan untuk Tuhan. Menjadi suatu keharuman di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Pujian kita kalau di gereja itu benar-benar tulus, saudara. Sinkron antara yang saudara ucapkan dan saudara lakukan setiap hari. Jangan sampai itu tidak sinkron. Bagaimana dalam hidup kita? Kita harus mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan perasaan dan kehendak Allah. Jadi ketika ada kesempatan seseorang berbuat dosa, tapi kita menolaknya dan memilih berkenan di hadapan Tuhan, saudara, itu bau keharuman di mata Tuhan. Saudara, di mana letak kelemahan kita? Di situ pencobaan itu hadir. Kelemahan kita apa? Uang. Saudara, kita punya kesempatan korupsi. Ya korupsilah. Kelemahan kita seks. Kamu punya kesempatan terjadi, berzinalah. Kelemahan kita temperamental. Kita punya kondisi suka marah, balas dendam. Maka itu yang terjadi. Di mana kelemahan kita, di situ percobaan itu hadir. Tetapi ketika kita melakukan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, memang itu sakit daging kita, tapi itu menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Saudara, karena apa? Karena daging kita ini selalu menuntut untuk dipuaskan. Tapi ketika kita sembelih dan kita berkata tidak, maka itu berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara, rasanya kita ingin ucapkan kata-kata yang memuaskan hati kita. Tetapi itu bisa melukai orang, sekalipun orang itu sangat menyakitkan kita. Dan kita rasanya ingin berkata-kata seenaknya, ucapan kata memuaskan hati kita. Tapi akhirnya kita tahan. Karena kita ingat firman Tuhan, kasihlah musuhmu. Saudara, kita tahan. Kita sakit. Kita hancur hati kita. Itu kita menyembelih daging kita. Benar, saudara. Ini yang pernah saya alami. Saya percaya saudara pun pernah mengalami hal yang sama. Di mana kita menahan sesuatu yang membuat kita sakit, membuat kita hancur. Tapi kalau kita jalani saja, percaya Tuhan tinggal di orang yang hancur hatinya. Saudara, dinamika hidup seperti ini akan kita alami. Saudara, kalau di dalam perjamuan kudus kita minum, makan roti dan anggur perjamuan, itu menyatakan bahwa kita minum dan makan darah daripada tubuh dan darah anak domba Allah. Artinya kita menyatu dengan dia. Menyatu dalam apa? Menyatu dalam penderitaannya.
mengenakan penderitaan Yesus dalam tubuh kita, menyalibkan daging kita. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau selama ini kita sembarangan dengan apa yang kita ucapkan, kita sembarangan dengan apa yang kita lakukan, mari hari ini kita bertobat. Dan yuk kita selesaikan hari ini. Saudara, kalau kita tidak memikirkan perkara-perkara ini, saudara, betapa celakanya hidup kita. Tapi kalau kita menyambut dengan rendah hati, Roh Kudus akan tuntun kita. Roh Kudus akan menolong kita. Dan kita percaya, walaupun kita tidak berteriak minta tolong, Tuhan pasti tolong kita. Saudara, banyak dari kita semua yang bisa sampaikan, saudara, bahwa semua hal, saudara, di dalam firman Tuhan itu banyak, saudara. Banyak sekali dalam firman Tuhan yang bisa kita sampaikan. Tetapi waktu yang terbatas, kemampuan saya juga terbatas. Tapi saya percaya Roh Kudus akan berbicara lebih dalam di dalam hidup saudara. Bila suatu hari kita tidak mau menyalibkan diri, memang sakit, tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak menyangkal diri, kamu tidak layak menjadi muridku. Saudara, tidak ada cara lain untuk hidup kecuali kita harus mati. Matikan dagingmu, matikan kodrat dosamu, supaya engkau hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami terobosan? Yang kedua, kita punya akses, yaitu berfellowship dengan Allah kita. Berfellowship dengan Allah itu akses kita. Saudara, menjadi manusia itu suatu kehormatan. Karena apa? Karena hanya manusia satu-satunya yang bisa berfellowship dengan Allah. Ciptaan lain nggak bisa. Tapi sayang sekali manusia pertama Adam telah meletakkan sejarah hidupnya yang salah. Sehingga oleh kejatuhan manusia itu membuat manusia hidup di bawah bayang-bayang maut. Bayang-bayang dosa. Dan manusia harus mati merusak rencana Allah. Tetapi Allah mengutus putra tunggalnya untuk menghidupkan manusia. Sehingga kita memperoleh anugerah sebagai umat pilihan. Dan kembali bisa berfellowship dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Allah, saudara, itu jangan diukur kalau kita sudah pergi ke gereja. Kebersamaan dengan Allah, fellowship dengan Allah, itu jangan diukur kalau kita sudah ke gereja. Saudara, hubungan suami istri itu lambang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan suami istri yang ideal tidaklah cukup ditandai dengan kebersamaan kita di ranjang tempat tidur, di ruang makan. Tapi kebersamaan itu harus sepanjang waktu. Sehati, sepikiran, seperasaan, setujuan dengan tujuan yang sama. Kalau kita berfellowship dengan Tuhan, kita harus punya pikiran dan perasaan yang memenuhi standar untuk berfellowship dengan Allah. Dan bukan Allah yang menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita yang menyesuaikan diri dengan Allah. Adalah anugerah Allah kalau kita ini sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Saudara, sedekat apapun tetangga, tetap tetangga. Tapi kalau anak itu beda. Tidak bisa dibantah dan tidak bisa disangkali. Antara orang tua dan anak itu ada ikatan batin. Betapa kita mengharapkan anak-anak kita semua sukses. Betapa kita senang mengharapkan kebersamaan dan ingin ketemu anak-anak, apalagi di hari-hari spesial. Saudara tahu, Bapak di surga lebih dari itu. Tapi sering hanya kita yang tidak mau. Kita sering tidak mempunyai kerinduan untuk berfellowship dengan Bapa. Kita lebih suka berfellowship dengan gadget kita, dunia kita. Saudara, kalau kita berfellowship dengan Allah, kita diberi kesempatan memiliki Allah. Kita bisa mematikan keinginan-keinginan dosa. Dan waktu kita mulai belajar untuk mematikan keinginan daging yang tidak sesuai kehendak Allah, itu berat, saudara. Penyesuaian itu berat. Tapi makin hari kita makin bisa. Karena kalau kita mau belajar, tentu bisa. Saudara seperti orang yang
tidak bisa berenang. Kalau berenang pasti tenggelam. Saya nggak bisa berenang, jadi selalu tenggelam, saudara. Tapi kalau sebenarnya kalau saya mau belajar dilatih, mestinya saya bisa mengapung dan tidak bisa tenggelam. Saudara, kalau kita belajar berenang di dalam hadirat Allah, maka kita tidak akan jatuh tenggelam dalam dosa. Kita tidak akan tertarik oleh keinginan dosa lagi. Dan ini kita perlu apa? Belajar, ada latihan. Semua yang dilatih itu pasti membuat kita ahli, saudara. Saudara, kalau kita membuang waktu kita sia 1 jam, saudara, kita lihat gadget kita sampai 1 jam. Setelah itu kita tidak dapatkan apa-apa. Tetapi kalau 1 jam kita pakai baca firman, kita merenungkan firman, saudara, itu nilainya besar sekali. Kita akan mengalami segala sesuatu yang melampaui pikiran kita. Saudara, kita tidak bisa berfellowship dengan Allah dalam keadaan yang tidak memenuhi standar. Ada standarnya. Tuhan Yesus mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, memang untuk orang-orang baru seakan-akan Tuhan itu mentolerir ya, tapi bukan menyesuaikan diri. Seperti anak-anak umur 4-5 tahun. Orang tua tuh sungguh-sungguh mentolerir betul, ya. Dimana tapi kalau mereka sudah bertumbuh 10, 20, 30, 40 tahun, maka akhirnya anak harus bisa menyesuaikan diri sehingga bisa berfellowship dengan orang tua. Saudara, kita tahu saudara bahwa kalau kita lihat waktu anak-anak umur 4 tahun, dia main pasar-pasaran ya. Dia membuat Lego ya, lagi musimnya buat Lego. Mamanya akan ikut main pasar-pasaran. Mamanya akan ikut main Lego, pasang-pasang Lego. Karena anak-anak belum dewasa. Orang tua ikut menyesuaikan diri. Tetapi ketika anak sudah mulai 15, 17, orang tua sudah tidak mau ikut-ikut lagi. Bahkan tegas. Kamu boleh pergi, tapi jam 10 malam harus sudah pulang. Kalau anak nurut, bertumbuh dewasa, bisa berfellowship dengan orang tua. Satu hari papanya berkata, nak, papa harus retired, papa resign ya, perusahaan ini kamu pegang ya. Tapi kalau anak tidak nurut, sekolah tidak mau, gak mungkin bisa, saudara. Saudara, kita akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Kita harus bertumbuh dewasa. Fellowship orang tua dan anak itu bukan di meja makan saja atau waktu kita berwisata, tetapi sepanjang hidup kita. Saudara, kita harus paham, jangan sampai kesempatan berfellowship dengan Tuhan itu kita hilang, saudara. Saudara, setan sering menipu kita, saudara. Kalau anak umur 5, 6, 7 tahun, saudara, taunya mereka hanya menuntut, hanya minta mainan, nuntut coklat, es krim, minta sepatu, minta baju baru. Saudara, hal ini sering disuntikkan kepada banyak orang Kristen yang sudah tua. Taunya nuntut, minta ke gereja itu hanya mendapatkan sesuatu karena Allah itu baik. Yang dia pikirkan, saudara, supaya anak-anak sehat, cucu sehat, ekonomi baik, keuangan baik, nggak ada masalah, nggak ada penderitaan, semuanya yang duniawi. Saudara, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Bapak itu sayang kita. Bapak itu tidak ingin melukai kita, saudara. Bapak itu ingin melekat kepada kita, berfellowship dengan kita. Kalau fellowship kita baik, kita tidak usah teriak minta tolong. Tuhan pasti tolong. Yang ketiga, ada proses. Proses itu apa, saudara? Untuk membunuh keakuan kita. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus lalu ada penderitaan, itu bukan karena Tuhan senang kita menderita, bukan. Bapak ingin kita berubah melalui proses itu, saudara. Seperti tangan dokter yang memegang pisau, membedah tubuh kita, ada bypass, ada pemasangan sian, saudara. Itu untuk membuat kita baik, saudara. Kadang Tuhan izinkan kita diremukkan, bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan ingin membunuh keakuan kita, supaya mati keakuan kita. Karena selama ini diam-diam keakuan kita itu menjadi penghalang, sehingga kita tidak memiliki sikap hati yang seperti Tuhan kehendaki. Jadi suka maupun tidak suka, kita harus melewati proses itu.
Saudara, sampai kapan proses itu, saudara? Sampai selesai. Kapan? Sampai wajah Kristus itu dapat terpancar lewat hidup kita. Saudara, ini memang bukanlah hal yang mudah dan tentunya tidak enak. Tapi bagaimanapun juga kita harus responi. Hati yang mau taat supaya proses perumukannya tidak terlalu lama. Dan sebaliknya, tangan Tuhan akan membawa hidup kita keluar menjadi satu perabot mulia yang dapat memancarkan terang Kristus lewat hidup kita. Banyak orang menjadi berkat. Saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwa perjalanan hidup sehari-hari kita sering mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita, kita sering kali mudah mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Tapi seberapa banyak kita memanifestasikan ayat-ayat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kalau kita mau jujur, terlebih di saat situasi yang menekan, menghimpit hidup kita, justru respon yang kita munculkan tidaklah pikiran Kristus. Seringkali malah kemanusiawian kita, kedagingan kita yang terlihat. Sikap hati, pikiran, perkataan, tindakan, semua menunjukkan bahwa kita masih belum bisa memanifestasikan Kristus sepenuhnya dalam hidup kita. Yang keempat, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, ada kuncinya, utama yaitu hati kita. Oleh karena hati ini perlu dijaga, Amsal 4 ayat 23. Alkitab jelas mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ terpancar kehidupan. Saudara, kalau hati tidak dijaga, sulit kita bisa berjalan bersama Tuhan. Kalau hati kita ini condong pada kejahatan, maka kejahatan itu akan datang. Dan hidup kita penuh dengan kejahatan. Tidak mungkin doa kita dijawab. Karena firman Tuhan mengatakan, doa orang benar itu yang dijawab penuh kuasanya. Dan Tuhan menjawab. Makanya Tuhan berkata, siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Yaitu orang yang hatinya benar. Yaitu kualitas hatinya yang perlu dijaga. Saudara, hati ini hanya bisa diisi dengan firman. Percaya firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Saya saksikan, ada seorang ayah, dia selalu bilang sama anaknya, sejak anak itu lahir, dia bilang, kamu cantik banget. Waktu anak ini mulai sekolah pakai seragam sekolah, ayahnya bilang, kamu ini sangat cantik banget. Saudara, satu kali ayah jemput di sekolah, ayahnya dengar teman-temannya itu teriak-teriak, saudara. Weh, kamu hitam ya, kamu hitam. Mau kemana kamu? Teriakan yang kedua lebih kencang lagi teriaknya. Hei, wanita hitam, wanita hitam. Saudara, memang ini anaknya hitam. Dedinya ini perhatikan justru bukan kepada teman-teman yang berteriak. Tapi dedinya ini justru matanya melihat anaknya, mata anaknya. Tersinggung enggak? Terluka enggak? Nah, saudara, ketika anak itu masuk mobil dengan sukacita dan berkata, Dad, nanti kita ke tempat biasanya ya. Ternyata anaknya ini kuat, saudara. Kenapa? Dan dedinya tuh pada waktu itu dia tersinggung, saudara. Karena apa? Saya percaya bahwa anak ini kuat karena dedinya sayang sama dia. Dia percaya bahwa dedinya selalu berkata, kamu cantik. Dia percaya perkataan dedinya. Makanya digituin sama temannya. Dia tidak terluka sama sekali. Saya percaya, saudara, waktu hati kita diisi perkataan Yesus, kita menjadi orang yang tahan uji. Kita tidak menjadi orang yang tidak gampang terluka. Kita menjadi orang yang tidak gampang sakit. Karena kita selalu dengar dari Daddy kita, Bapak kita di surga, bahwa dia sayang sama kita. Dia menyertai kita. Dia menolong kita. Dia memberkati kita. Oleh karena itu, ayo, kalau kita mau dengar suara Daddy kita, Bapak kita di surga, berfellowship dengan dia, Bapak kita, penguasa langit dan bumi, maka kita akan menjadi orang tahan uji, kuat, tidak mudah jatuh dan tenggelam maupun terluka. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai standar mengalami terobosan-terobosan hidup. Dengan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita mau berfellowship dengan Tuhan sebagai akses hidup kita pada Allah. Kita akan mengalami proses-proses yang untuk membunuh keakuan kita, kita terima dengan rendah hati. Karena kita akan keluar menjadi bejana yang mulia, yang dipajang di rumah Bapa. Dan selanjutnya, ayo kita periksa hati kita. Isi dengan firman Tuhan. Dengar suara Dedi kita, Bapak kita di surga. Kalau kita dengar suaranya, kita tidak mudah menjadi orang yang putus asa. Gak gampang terluka, gak gampang sakit hati. Karena kita tahu, Dedi kita, Bapak kita, sayang kita, menyertai kita, menolong kita, memberkati kita, mengangkat kita. Amin.